Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 12 IPS, bertemu lagi dengan saya Ubay dalam video pembahasan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran sejarah IPS dan unsur peminatan. Nah, untuk video kali ini teman-teman bisa mendownload latihan soal PAS yang akan dilakukan antar Desember. Latihan soal PAS sudah saya sertakan di mausultima.sya.id. Nah, sana ada sekitar berapa puluh soal. Ada sekitar 40 soal. Nah, itu untuk latihan. Dan untuk di video kali ini kita akan mencoba, saya akan menerangkan apa saja yang akan keluar atau bab mana saja yang akan dibahas di soal-soal yang akan datang, ya. Soal yang pertama atau bab yang akan hadir tadi adalah bab 1 tentang respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada bab kedua tentang berkembang iptek dan era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Ketiga, peran aktif. Ketiga adalah peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Keempat adalah organisasi regional dan global. Dan sampai bab 4 inilah kita akan melakukan PAS di bulan Desember. Ya, jadi ada 4 bab dan mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya, dan babnya juga tidak soal-soalnya mudah-mudahan tidak terlalu sulit dan tidak akan sulit juga, ya. Nah, untuk pembahasan kali ini atau selanjutannya adalah tentang soal-soal yang saya upload. Kita akan bahas 1 sampai 10 dulu nomor. Sisanya ntar saya masukkan ke tes pemahaman dan kalian mencoba untuk latihan di sana. Ntar kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke. Di-download dulu soalnya, ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman di sana ada soal nomor 1 adalah jangan lupa di-download soalnya. Perang Dingin dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik kepentingan supremasi perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik kepentingan supremasi dan perbedaan ideologi antara blok barat dan blok timur disebut apa jawabannya? Enggak. Ada di sana opsi-opsinya adalah 1, A itu berbicara tentang perang dunia 1, B ada perang dingin, C ada PD2, D ada perang saudara, E ada perang revolusi. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya kalian sudah paham sendiri adalah perang dingin, ya. Jawabannya adalah B, perang dingin. Kalian kan? Oh, tidak ada, ya. Kalian nggak bisa nanya, ya. Ya, dilanjut, ya. Nomor 2. Dalam bidang militer, dalam perang dingin terlihat dengan adanya fakta pertahanan, lalu negara-negara barat membentuk NATO, singkatan NATO. Singkatan NATO apa? Ada yang tahu? Ya. North Atlantic. T-nya apa? Treaty Organization. Apa maksudnya? Karena ketika perang dingin itu ada selain perang pengaruh juga perang militer. Maksud militer di sini justru persenjataan, ada juga kayak aliansi, ya, perang aliansi. Ya, NATO ini dibentuk itu untuk dalam di blok barat. Lanjut. Nomor 3. Perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam era Perang Dingin ditandai dengan munculnya fakta pertahanan militer NATO yang bertujuan untuk A. mengintervensi negara-negara lain, B. menahan
perkembangan komunis Atlantik Utara. C. Ikut campur masalah politik Timur Tengah. D. Menyebarkan ajaran komunis di Eropa. E. Memberikan bantuan terhadap manusia dan negara miskin. Ya, NATO. Dibentuk sama Amerika Serikat. Ya. Nah, itu jawabannya adalah yang B. Atlantik Utara. Jelas ya, tadi dari singkatan yang tadi. Selanjutnya, nomor 4. Dalam membendung pengaruh Uni Soviet di Eropa Barat, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi dan militer dengan nama, ya, di sana ada opsi-opsinya. Oke, saya tuliskan, ada Young Plane, ada Marshall Plane, ada Deutsche Plane, ada Munro Plane, ada Roosevelt Plane. Yang mana jawabannya? Ya, yang jawabannya adalah Marshall Plane. Ntar ini bertentangan dengan yang dari komunis itu Molotov Plane. Ya, itu jawaban nomor 4. Selanjutnya jawaban nomor 5. Fakta pertanyaan ditujukan untuk membentuk pengaruh komunis di Asia Tenggara. Ya, komunis di Asia Tenggara. Komunis di Asia Tenggara. Ya, itu dibendung oleh salah satu kelompok atau salah satu aliansi, namanya SEATO. Iya, itu jawabannya. 6. Konflik di Kamboja menimbulkan kekhawatiran di negara-negara ASEAN. Hal itu dilibatkan oleh, ya ini seharusnya nggak dibahas di sini ya. Saya dilewat dulu, ini dibahas di semester 2 tentang peristiwa mutakhir. Apartheid juga mutakhir. Ya, ini peristiwa mutakhir ya. Berarti ada 5 sampai 6 soal tadi yang dibahas. Nah, coba di nomor nggak apa-apa, tapi nomor 6 juga nggak apa-apa. Politik di Kamboja menimbulkan kekhawatiran negara-negara ASEAN. Hal itu disebabkan karena masalah Kamboja dapat mengganggu stabilitas keamanan ASEAN. B. Kamboja memiliki utang pada ASEAN. C. Kamboja merupakan negara pengekspor paham komunis Asia Tenggara. D. Kamboja, ASEAN, dan komunis. Ini bagian dari perang dingin sebenarnya. Kamboja, ASEAN, dan komunis. Ya, untuk nomor 6 jawabannya A. Dilanjut, nomor 7. Politik apartheid. Politik apartheid. Nah, politik apartheid itu maksudnya apa? Ini politik untuk menentang ras. Ya, yang diklaim atau yang dipelopori oleh siapa? Nelson Mandela, asal Afrika. Ya. Nomor 7, politik apartheid adalah politik pemisahan penduduk berdasarkan, ya, jelas jawabannya adalah warna kulit. Yang menentang ras. Jadi apartheid ini ditentang oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela menentang ini karena apartheid itu tentang warna kulit. Jadi orang dibedakan karena warna kulit, jahat sekali. Ya, selanjutnya nomor 7 ya, sekarang nomor 8. Ya. Langkah yang ditempuh oleh tokoh kulit hitam Nelson Mandela, ya tadi sudah saya berkata tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ya, tentang Nelson Mandela. Dalam menentang politik apartheid apa? Menerapkan prioritas regulation, membentuk African Nation, membawa masa-masa apartheid. Iya. Jawabannya C. Membawa masalah ke PBB. Iya, 8. 9. APEC adalah organisasi perekonomian di sekitar wilayah. Ya, APEC itu Laut
Sipik. Next, selanjutnya terakhir nomor 10, 11 sampai selanjutnya biar kalian yang bikin sendiri atau bikin yang easy sambil cari sambil di Google atau sambil latihan. Berikut ini yang merupakan penyebab berlangsungnya lahirnya OKI. Ya, OKI, Organisasi Konferensi Islam, itu lahir karena apa? Pembakaran Masjid Al-Aqsa. Ya, itu 10 nomor awal yang saya bahas, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa melanjutkan mengerjakannya di PDF sambil coret-coret sambil baca. Ya, karena kawan-kawan banyak waktu untuk luang untuk mencari Google, mencari informasi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.